رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة والسهولة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات ببركات سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah yang mana Allah masih memberikan umur serta kesehatan sehingga dapat kita berhadir di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 59 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, masih membicarakan tentang persiapan hendak sembahyang. Ya Allah, semalam sebelum kita berusalli, sebelum kita takbiratul ihram, hendaklah kita bersiwak jalan dengan kayu arak namanya, dan kita berdiri tegak ya Allah. Nah, berdiri tegak, kepala ditundukkan sedikit. Nah itu kepala tundukkan sedikit, mata jangan ke tempat sujud. Kalau lalakian antara batis kaki batis kiri sekilan jaraknya. Kalau bebinian itu tak kurang pada sekilan, Nah kemudian dan membaca surah An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Jadi sebelum kita ba'usalli atau bertakbiratul ihram itu sunat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, baca itu ayat surah An-Nas itu isinya kita minta perlindungan lawan Tuhan daripada digoda, diganggu syaitan. Karena kita ini beribadah itu pasti diganggu syaitan. Inya mawaswasi.
membisiki nang kada bagus, atau malah hati kita lupa lawan Tuhan kalau kita kada khusyuk sembahyang. Ini sunat membaca qul a'udzu birabbin nas sampai habis lah. Nah, kalau artinya di situ kan di depan dituliskan surahnya, pian hafal aja sudah. Qul a'udzu birabbin nas tak bisa dituliskan lagi. Cuman kalau artinya tuh qul, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, jadi maksudnya Allah Ta'ala, aku berlindung dengan Allah Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, yang mana Allah Ta'ala itu malikin nas, merajai manusia, bisa juga maknanya, atau memiliki manusia. Jadi membaca qul a'udzu birabbin nas tuh maknya tuh jangan panjang lah, pendek. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, nah itu maknya jangan balik, jangan malikin nas, salah. Nah lain Fatihah lah, maliki yaumiddin, maknya balik panjang. Tapi kalau a'udzu birabbin nas nih malikin nas, nah maknya tuh jangan panjang, pendek. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Malikin nas itu artinya merajai manusia, artinya Tuhan aja nang rajanya. Manusia ini kan didenang jadi raja hakikatnya nih. Misalnya raja, paling raja sehari ya pengantin ngarannya. Presiden paling 5 tahun menjabat, bupati, gubernur, rajanya misalnya nih, ada selamanya juga. Nah jadi Tuhan kita Allah Ta'ala itu nah hakikatnya rajanya raja, malikin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia. Allah Ta'ala itu Tuhannya manusia, Tuhan kita. Min syarril waswasil khannas, tadi aku berlindung dengan Allah. Min daripada apa? Dari apa berlindung? Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan. Al waswas itu nama setan. Yang ketujuh mewaswasi, al khannas ngarannya, setannya itu ini bertugas mengganggu orang sembahyang. Nah jadi kita minta berlindung kepada Allah daripada godaan atau gangguan. Min syarril, daripada kejahatan, waswasil khannas, ya setan yang tuang waswasi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana tugasnya yuwaswisu itu mewaswasi fi sudurin nas, di hati manusia. Termasuk kayak juga dijadikannya hati manusia lupa, hati sembahyang lupa. Yang akan ingat rakaat, aku ini 3 aja, sudah hanya 2 sembahyang maghrib nih. Sembahyang maghrib aku 3, 2 kata sembahyang nih. Nah itu setan itu ulah supaya kita ingat. Jadi lamun kada ingat ke itu 3 rakaat kan sudah, 2 rakaat kan sudah sembahyang maghrib kan. Ambil nang yakin, ambil nang sedikit, yaitu ambil 2. Nah, mbah ambil keyakinan 2 tambah pulang rakaat jadi 3. Nah, salamai lagi. Janganlah ragu-ragu sembahyang maghrib, aku ini sudah 3 rakaat kah 2 rakaat. Ambil aja 3 rakaat, lalu tahiyat, nah karena kayak itu. Ambil nang sedikit. Kita misalnya ragu-ragu nih antara 2 kah 3 kah, 2 kah 3. Ambil nang sedikit 2, ambil 2 keyakinan kita. Mbak tuh tambahi pulang sarakaat, kita gawe pulang sarakaat jadi 3 lah. Nah, batu tahiyat lagi, assalamualaikum. Isa kalinya lah dilihat di CCTV, kalau kita sembahyangnya
4 sembahyang maghrib 4 di rekaman CCTV. Nah itu kada usah diulang, sah aja sudah. Nah kayak zuhur bisa juga aku nih 3 rakaat kah sudah, 4 rakaat sudah yuk. Itu setan tuh mengganggu kita supaya kita ingat bilangan rakaat. Nah, cuman dalam fikih diaturakan apabila kita ragu-ragu sembahyang zuhur misalnya 3 rakaat kah 4 rakaat kah, ambil yang sedikit, ambil keyakinan 3 tambahi sarakaat jadi 4 tahiyat salam lagi. Walaupun kawan kita matan jauh maitihi kok perhatikan deh kami sembahyang 5 rakaat jar. Nah 5 rakaat jar zuhur tadi jar. Nah itu biar aja harus diulang lagi saja. Nah tapi kalau makan wadai di warung tadi ingat hitungannya 5 ke 3 lah sudah, 5 ke 4 dah, 5 ke 4. Jangan ambil sedikit lah, jangan dikiasakan ke rakaat sembahyang tadi. Aku 5 ke 4 ke makan wadai, ambil 4 jagen jar, lalu bayari misalnya 4.000 teh 1.000 misalnya 5.000 aja. Kalau binatang makan 5, kalau binatang makan 6, tamakan hak orang 2 buting. Jadi kalau masalah minum di warung tuh kan ingat mbak apik kayak kita, mbak apik. Namun kita ragu-ragu 4 kah 5 kah 4 kah 5, ambil keyakinan 5, bayar 5.000, wadainya ada 5.000, tehnya lain pulang, ini bayar pulang balain. Nah walaupun misalnya dalam kenyataannya kita makan 3 aja atau 2 aja bersedekah lawan orang 1.000 2.000 ya tuh. Nah kalau masalah hak orang tuh kita dilebihi supaya kita kada tambahkan hak orang. Kalau masalah sembahyang kita itu ambil sedikit tapi tambahi pang tadi rakaatnya. Nah jadi sunat membaca surah An-Nas. Nabi kita Muhammad SAW pun sidin bila sebelum guring itu sini baca Fatihah 4. Fatihah 4 itu bukan baca Fatihah 4 kali, kada. Fatihah Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Sidin tiup batu sidin sabakan mulai ujung kepala sampai ujung kaki di muka belakang. Itu namanya meruqyah diri sendiri. Maka orang itu insya Allah kada kawa diguna-guna, kada kawa disihir, kada kawa diparang maya. Itu Nabi kita bila hendak guring baca Fatihah 4 tadi. Fatihah surah Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Tiupakan ke tangan, sabakan ke seluruh awak kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dan membaca sunat juga membaca sebelum kita sembahyang itu Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Ini minta perlindungan jualan Tuhan supaya jangan diganggu setan, intinya supaya setan gak ada hadir mengganggu kita. Kalau kita minta perlindungan Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala melindungi kita. Karena yang ditakuti setan itu Allah Ta'ala ditakuti setan. Nih, kada kawa setan mengganggu, Tuhan menjaga kita. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Baca salih.
Ini adab-adab sebelum sembahyang nih, para sembahyang. Nah, dan kosongkan hati dari perkara-perkara dunia. Artinya kita usahakan waktu kita hendak sembahyang tuh jangan memikirkan dulu dunia. Amun kita memikirkan dunia, iya terbawa sembahyang, iya kada ingat rakaatnya tadi, iya kada khusyuk. Kosongkan hati dari perkara-perkara dunia. Ada juga nang menganjurkan bila lapar tuh makan dulu supaya waktu sembahyang kada ingatan makanan. Cuman jangan terlalu banyak, sekadarnya aja. Seandainya banjarang banyu, mati dulu kompornya, ya Allah. Jangan terlalu hatan menjarang banyu, tinggalkan sembahyang. Allahu Akbar. Hanya 2 rakaat sembahyang zuhur, bunyi dah. Ya Allah yang cirat nang bunyi itu tah. Cirat turun bunyi jo bari jono ini rusak tuh bunyiannya tak. Kalau bunyi lagi nang artinya menggurak dah. Hendak babatal kada boleh babatal, itu kada uzur. Haram hukumnya membatalkan sembahyang mungkin ada uzur apa-apa. Nah, kecuali misalnya pacangan meledak kompor, tapi kada meledak keleleh. Kada meledak keleleh, paling banyunya aja limpuar leh. Nah, makanya tadi itu jangan menjarang banyu haratan hendak sembahyang. Nak dilihatkan nyata dah ada khusyuk sembahyang. Nang bunyi nang menggurak banyu tuh. Hendak membatal ya sudah 2 rakaat dah. Nah, makanya selesaikan dulu. Berniat batal bianlah bisa batal. Berniat batal tuh bisa batal sembahyang malah sembahyang dalam hati nih kian aja bila menggurak banyu itu aja aku hendak batal sembahyang nih jangan hendak mati, tapi lah mun kada menggurak aku kada batal kada, tapi mun menggurak batal itu batal waktu itu juga sembahyangnya walaupun sampai tuntung sembahyang kada menggurak tetap batal sembahyangnya. Apakah lagi menggurak banyunya? Berniat hendak memutuskan sholat, berniat hendak membatalkan sembahyang, walaupun niatnya itu digantungkan dengan sesuatu yang akan terjadi atau tidak mungkin terjadi, maka batal sembahyang pada waktu itu juga. Kalau menggurak banyu itu kan mungkin saja kalau terjadi. Sedangkan nang kada mungkin terjadi aja, kenapa kada mungkin terjadi? Gugur amas sabakol dari langit, kada mungkin terjadi, asa mustahil sembahyang. Bila gugur amas sabakol dari langit, nah, alatan aku sembahyang, aku batal nak ambil amas tu aja. Mustahil juga terjadi ini tah, ya batal juga sembahyangnya, batal juga sembahyangnya. Apakah lagi cuma menggurak banyu aja, menggurak banyu itu pasti mungkin aja terjadi ya. Nang kada mungkin terjadi aja tuh berniat hendak membatalkan sembahyang. Kalau aja amas gugur dari langit, nah itu batal aja sembahyang, batal. Jadi jangan hendak niat membatalkan sembahyang ya bila hari hujan nih kono batal nama mangkiti tapasan batal waktu itu juga ada mahadang hujan biar sampai tontong sampai esok ada hujan ya batal sembahyang. Nah jangan hendak memutuskan niat hendak bebatal, jangan batal waktu itu juga. Nah jadi dadayan simunakan dulu kalau harinya moro ya kalau harinya moro nih simunakan dulu. Tapi mun harinya panas bang Jat, panas harinya seharianan apa sembahyang, sembahyang dekum ya bunyi guntur, hanya 2 rakaat, tak ya hujan, hanya gerimis ya mak. Kada usah gin membatal, kada usah gin membatal.
Mana mulianya sembahyang lawan dadayan itu mana mulianya? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama, lebih mulia daripada dunia. Pakaian itu dunia aja kau aja di jamur pulang basah. Ini nang dihadapi ini Allah Ta'ala. Sembahyang ini kewajiban. Jangan cuma gara-gara dadayan lalu membatalkan sembahyang. Berdosa kita, berdosa. Berhadapan sudah lawan Tuhan nih biasanya gara-gara napa aja lalu meninggalkan Tuhan. Sedangkan nang memberi pakaian itu aku jadi Tuhan, sedangkan memberi rezeki kamu itu aku. Cuma gara-gara itulah bebatal. Ini mendingan lah. Ini ada gara-gara gawian kali sembahyang parah lagi tuh. Gara-gara begawi di situ hakon kali sembahyang jurasar parah lagi tuh. Hakun meninggalkan sembahyang walaupun misalnya dikodok juga akhirnya, tapi dosa. Gara-gara hakun gajinya larang benar sebulan 5 juta, biar 5 juta sebulan mun sembahyang ditinggal rugi dunia akhirat. Nah, sedangkan memberi kita rezeki itu Allah Ta'ala, bukan gawian. Dan kosongkan hati dari perkara-perkara dunia. Artinya apa kesibukan apa-apa urusan itu selesaikan dulu supaya kita beribadah itu nyaman hati, kada beganangan lagi. Dan timbulkan senang dan gembira di hati. Nah, jadi bila sampai waktunya hendak sembahyang, jangan rasa terpaksa dah. Jangan rasa sakit hati, jangan rasa sedih. Wah iya sembahyang pulang ngamjar. Nah, jangan bapak diri gitulah. Pulang soalnya gini, alhamdulillah kau pulang sembahyang. Alhamdulillah diberi Tuhan pulang kesempatan menghadap Allah Ta'ala. Alhamdulillah diberi Tuhan pulang umur kau bertemu pulang sembahyang. Soalnya kayak itu senang, timbulkan senang dan gembira di hati. Kenapa? Karena ia hakikatnya menghadap dan munajat itu bepandiran. Ibarat kita tuh bepandiran 4 mata berduaan, tapi Tuhan tuh kan mata malah ibarat manusia ini kan berduaan munajat tuh kepada kekasihnya. Ya Allah Ta'ala tuh kekasih kita nih biarlah walaupun lagi halus tuh kada kenal Allah Tuhan. Dalam parut tuh kita kada kenal Tuhan. Tuhan sudah sayang kita, Tuhan sudah kasih dan cinta lawan kita. Berdahulu Tuhan itu mencintai, mengasihi kita. Buktinya sampai sekarang kita diberi nikmat terus, diberi rahmat terus, bahkan dipilihnya menjadi orang yang beriman, orang Islam. Jadi jadikanlah Tuhan itu, Allah Ta'ala itu kekasih kita, jangan yang lain. Bila kita aku mencintaimu wahai Allah, kita ibaratnya itu kada bertepuk sebelah tangan, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, pasti diterima Tuhan. Amun kita mengucapkan cinta kepada manusia bisa ditolaknya. Amun kita mengucapkan cinta kepada Allah Ta'ala kada sampai 2 kali kita mengucapkan cinta tuh, bahkan kita kada mengucapkan Tuhan sudah mencintai kita. Kita kada mengucapkan yang I love you tuh wan Tuhan nih, Tuhan sudah cinta lawan kita dulu. Nah, kadalah himung kita tetamu pulang lawan orang yang kita cintai, kita kasihi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakikatnya itu kekasih kita. Kepada kekasihnya yang bersifat jalal. Jalal itu ialah maha besar. Allah maha besar, besar kekuasaannya, besar anugerahnya, besar nikmatnya kepada kita, besar keampunannya, besar rahmatnya. Lah banyak kayak lagi ya Allah, besar pemeliharaannya. Tuhan tuh memelihara kita terus, menjaga kita terus. Cobalah Tuhan seandainya namun kita makan Tuhan kadang memelihara kita ketulangan terus. Setiap makan pasti ketulangan terus.
Cuman bila kita makan iwak, walaupun kita menyolong tuh daging lawan tulang-tulangnya, kalau kita memisah lah, kita kalau memisah antara tulang dan dagingnya tuh, ingatakan itu Tuhan mengatur, bukan kita. Lalu kita kita buang tulangnya tuh, atau tulangnya nih sangkut di gigi aja kawah juga kita korek ya kalau, atau misalnya ketulangan juga tuh, bisa kalau ketulangan biar makannya pulang nasi sesuap bu minum banyak-banyak, nah hilang juga tuh. Berjalan kita alhamdulillah kada kita jejak paku soal Jepang sa umur hidup kita jejak paku, cuma kada hari-hari kada ada jejak papaci, kada jejak paku tuh bentuk pemeliharaan Allah, kasih sayang Allah Ta'ala. Nah itu kasih kita sebujurnya nih besar, maha besar pemeliharaannya, besar anugerahnya. Dan jamal, nah, Allah Ta'ala bersifat jamal, yaitu jamal, maha elok itu indah. Allah itu indah dan suka dengan yang indah-indah, maha elok, yakni Allah Ta'ala yang maha agung. Nah, yakni Allah Ta'ala yang maha agung, maha baik, maha bijaksana, maha adil. Pian tahulah saking bijaksananya Tuhan, ada dua orang manusia di dunia ini. Seikong nih ketujuh menyakiti ini, menjolimi. Seikong ini dijolimi kan, seharusnya kada boleh bang, kada boleh kita menjolimi orang Islam nih. Menzalimi itu bisa dengan fisik menyakiti, atau mengambil hartanya, mengambil hartanya, bendanya, atau menyembetinya, itu menjalimi tah. Kemudian di akhirat Allah Ta'ala maha adil, di sidang di mahkamah Allah, di sidang Allah maha adil. Nah ini yang menjalimi ini pacangan masuk neraka karena inya kadang minta maaf di dunia lawan yang dijolimi nih, pacangan masuk neraka nih. Tuhan, tapi Tuhan dengan kebijaksanaannya, dengan kebaikannya, Tuhan pandiri hambanya yang dijolimi nih. Tuhan pandiri hambanya yang dijolimi, wahai fulan, ikam kan dijolimi di dunia, ikam apalah mama apakan nang ikam menjolim, nang ikam akan orangnya ikam dijolimi. Misalnya ngininya A, ini B nih A nih dijolimi, aku nih ikam memaafkan nya, kadakun ya Allah, ulun tuh benar, sangkal benar, ini kada ridho dunia akhirat. Pokoknya kada ada maaf tuang baginya. Batu jatuhan. Tuh lihat di atas, Tuhan menampakkan surga. Cangainya ke surga tuh dilihatkan Tuhan. Surga nang mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata keindahannya, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga cerita keindahannya, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas terbayang di hati manusia keindahan surga ini kayak apa. Dilihatnya, oh my, luar biasa indahnya surganya. Surga ini merupakan nikmatan ini. Ujar Tuhan, ikam senanglah, ridhalah, itu ampun ikam. Ridha ayo ya Allah, amun ikam memaafkan orang yang ingin menjalimi ikam maafkan, ikam relakan, maka surga itu kesan ikam akunlah. Hakuna ya Allah, surga bang sudah. Itu amun ikam memaafkan upahnya surga. Amun ikam memaafkan orang yang menjalimi ikam, itu upahnya itu. Tuhan itu kan menyalahi janji, Tuhan berjanji pasti inya masuk surga amun memaafkan. Ulun maafkan ya Allah. Akhirnya ini dimaafkannya. Akhirnya apa? Ini masuk surga, ini masuk surga juga. Kada ada masuk neraka. Kebijaksanaan Allah Ta'ala
Yalah, amun ngini seandainya ngini tadi lah kada dimaafkannya, ngini masuk neraka. Ngini belum tentu juga masuk surga. Amun amalnya nang sedikit wara. Tapi karena inya mau memaafkan pemaaf nih ben lah, pemaaf itu walaupun berat pian, tapi pahalanya tahu surga. Kadang-kadang kita nih bila disakiti orang, dijolimi orang bisa sangkal kalau hati, bisa marah sampai sebulan sampai tahun, bahkan kada berawaan. Janganlah. Jangan kada berawaan, misalnya bakalahi wah ini kada memaafkan. Memaafkan surga anunya. Apa balasannya surga? Tuh bujuran tuh. Ini seandainya kada memaafkan belum tentu ini masuk surga, amalnya sedikit. Tapi kan ini mau memaafkan, Tuhan janjikan surga. Ngini dimaafkan juga masuk surga juga. Ini kada membawa dosa lalu kan. Akhirnya dua-duanya selamat. Itu diantara kebijaksanaan Allah SWT. Tapi cuma jangan kita menjalimi orang lah. Jangan kita menjalimi orang. Tapi kalau kita dijolimi orang, jangan kada memaafkan. Amun kita memaafkan, kita untung, orang tuh untung juga. Dua-duanya untung. Orang nyaman, kita nyaman. Orang nyaman apa? Inya kada membawa dosa zalim, kita maafkan, kita relakan. Nah, masuk surga ini misalnya kita nak memaafkan diupah Tuhan surga juga. Nah itu kebijaksanaan Allah, keelokan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni Allah taala yang maha agung. Ada juga biarlah tentang kebaikan Allah taala nih. Orang nih ahli maksiat. Tapi jangan dituruti Bang, ini kisah orang ahli maksiat. Cuman nih ulun mengisahkan nih supaya seandainya kita banyak dosa, kita terjerumus dalam maksiat, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Karena Allah taala itu pasti menerima taubat kita. Walaupun kita mau bertobat pasti. Orang ini banyak mana habis dosa. Anggaplah dunia ini dosanya ya beratan. Gua mana dosanya. Tapi inya nih hakun bertobat. Bertobat ampih menggawi dosa itu karena takut lawan siksa Allah. Ampih tu bang ada lagi mau lagi menyesal, minta ampun kepada Allah taala. Himung Allah taala biarlah. Saking himungnya Allah taala ini lebih himung daripada kuitan kehilangan anaknya masih menyusul kan ini kisah kuitan ya. Dia anaknya tahu anak apa adalah hilang anaknya, misalnya beberapa hilang anaknya, abut mamanya nih kesitu kemari mencari sehari dua hari memikirkan anaknya. Sekali kemana-mana ke kampung mana mencari anaknya nih hilang, kemana-mana sekali beli ke rumah ada anaknya mencongkong. Kayak apa himungnya? Himung benar Allah Ta'ala lebih himung daripada seorang ibu yang kedapatan anak yang setelah hilang. Itu Allah Ta'ala himung kepada hambanya yang mau bertobat daripada dosa. Saking himungnya Allah Ta'ala, dosanya nang sedunia tadi diubah Tuhan jadi pahala. Gasan hambanya nang bertobat tadi pulang ya nang di akhirat tertakjub. Ya Allah, kenapa ulun banyaknya bisi pahala? Maka ulun ada beramal. Ya Allah Ta'ala itu dosa ikam asalnya kuubah jadi pahala. Pahalanya itu kesan ikam karena aku himung ikam mau bertobat. Di antara kebijaksanaan Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Dan sunnat melafazkan niat salat sebelum takbiratul ihram karena menolongnya hati tuh nyak kira-kira lebihan lah nang pas itu karena menolong hati gitu nah dalam berniat. Bahasa kitanya itu sunat ba'usali. Nah melafazkan niat itu ba'usali. Usalli fardhu subhi ya rak'ataini ya Allah lillahi ta'ala. Nah itu ba'usali itu sunat.
Allahu Akbar. Nah, di dalam Allahu Akbar itu berniatlah aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, sunat bausalli karena bausalli itu menolongi akan hati. Amun pian langsung takbiratul ihram lah dan pian kada mempersiapkan sembahyang napan itu dia bingung gina. Allah udah mati deh, sembahyang apa nih ingat lagi dah sembahyang apa ya timbul kalau lawasin takbirnya sambil mengatakan itu aja. Maka di dalam takbir dalam tahus kita sambat sembahyang napa sembahyang asar kajuhur kan. Jadi lamun bausal itu kan usalli fardu subuh ya sembahyang subuh bang artinya nih sambat subuh. Jadi kan waktu takbir Allah aku sembahyang fardu subuh. Nah jadi kada kasih itu kembali lagi mengatakan bausalli nih melapaskan niat itu bausalli. Sama juga kita nang jalan, marilah kita berniat i'tikaf itu lapasnya ya. Nang ianya dalam hati pian dah. Aku saja kok beriktikaf pada ini masjid sunatkan Allah Ta'ala. Nah itu dalam hati pian lah. Adapun nang nawaitu ana i'tikaf itu lapasnya, melapaskan niatnya. Nih, nang niatnya itu dalam hati ya masing-masing. Kami juga puasa tuh nawaitu soma gadin itu sunat aja. Nah wajibnya itu aku puasa esok hari bulan Ramadan ya Allah itu. Ini tahun padukan Allah Ta'ala. Itu nang wajib. Kemudian adab salat dan rukunnya. Adab di dalam salat dan rukunnya. Nah ada adabnya, ada rukunnya nih. Mun adabnya nih sunat aja banglah digawe. Cuman rukunnya nih wajib pang karena otak tinggal lah. Bagus saya orang sembahyang tuh ada adab-adabnya. Karena kita menghadap Tuhan bang, harus beradab kan. Rukun pertama niat. Nah niat nih. Ya nang niat dalam hati kita sembahyang pada zuhur, sembahyang pada asar, sembahyang pada maghrib. Nah rukun pertama niat. Jadi niatnya jangan tinggal nih rukun nih. Tempat niat di dalam hati. Jadi kita mengucapkannya dalam hati lah. Ada nang montong bebandir ada. Nah dalam hati. Waktu meletakkan niat di dalam takbiratul ihram, yakni kan takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar galak, Allahu Akbar. Yakni dari alif Allah sampai huruf ra akbar. Allah itu kan alif kalau mulanya Allahu Akbar. Nah ra kalau misalnya tuh. Nah di dalam Allahu Akbar itu berniat kau sembahyang pada zuhur, kau sembahyang pada maghrib. Misalnya nih diokornya nih Allahu Akbar. Nah dalam sini nah niat, nah dalam sini niat misalnya tah. Dalam Allahu Akbar itu berniat di mana kan? Misalnya Allahu Akbar misalnya Allahu Akbar seandainya diukur itu di sini kah berniatnya, di sini kah berniatnya, di sini kah, di sini asal di dalam takbir. Jangan Allahu Akbar hanya berniat misalnya tuntung bertakbir berniat hanya berniat kada sah. Atau misalnya berniat berdahulu hanya bertakbir kada sah juga. Di dalam takbir muntung kita Allahu Akbar hati kita aku sembahyang pada isya misalnya tah. Nah kayak itu. Sedangkan wajib di dalam niat pada salat fardu itu ada 3. Nah di dalam sembahyang wajib, sembahyang fardu lah ya sembahyang 5 waktu tah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah sembahyang fardu ini di dalam niat itu ada 3 macam yang wajib jangan tertinggal. Nah pertama qasad itu ngarannya benar lah artinya sahajaku sembahyang
atau aku sembahyang sama ya. Nah itu jangan ketinggalan tuh qasad tuh. Qasad itu bukan dalam semua itu dalam arti menyambut qasad, ada qasad itu bahasa Arab, bahasa kitanya menyengaja sembahyang, atau aku sembahyang, atau ku sembahyangkan, atau sahaja ku sembahyang. Itu itu yang pertama. Nah kedua, yang wajib dalam niat itu ta'arud namanya. Ta'arud itu bahasa Arab lah. Apa artinya? Artinya membuat niat fardu dalam kurung fardan. Nah berarti tadi aku sembahyang atau aku sembahyangkan, atau adalah fardu. Nah buat fardu dah wajib tuh, itu namanya ta'arud. Nah ketiga, nomor tiga wajib ada di dalam niat namanya ta'yin. Apa itu ta'yin? Artinya menentukan nama salatnya. Contohnya zuhur umpamanya. Nah jadi misalnya kita sembahyang zuhur, bertakbir kita Allahu Akbar, dan Allahu Akbar itu tiga jangan tertinggal. Itu wajib tuh. Aku sembahyang fardu zuhur, itu tiga tuh jangan tertinggal. Atau misalnya sembahyang asar, aku sembahyang atau aku sembahyangkan fardu asar, atau aku sembahyangkan fardu maghrib, aku sembahyangkan fardu isya, aku sembahyang fardu subuh. Tiga itu namanya aku sembahyang, itu namanya qasad. Fardu itu ta'arud, zuhur itu ta'yin. Bahasa Arab jangan kayak inilah Allahu Akbar qasad ta'arud ta'yin. Ada kayak itu, ada ngarannya itu. Nah aku sembahyang itu namanya qasad, menyambat fardu itu ta'arud, menyambat naran sembahyangnya zuhur ke asar kah, itu ta'yin namanya. Nah apabila ketinggalan satu dari tiga itu pada niatnya, niat sembahyang fardu nih, maka tidak sah niat salat fardunya. Misalnya tak, aku sembahyang zuhur, kada sah, ketinggalan fardu. Aku sembahyang subuh, kada sah juga, ketinggalan fardu. Atau misalnya aku sembahyang fardu, kada sah juga, kada jelas sembahyang apa. Aku sembahyang fardu aja, dengan situ aja. Kada jelas sembahyang apa, zuhur ke asar enggak? Soalnya harusnya kan diperjelas dengan disebut namanya. Nah, jadi nang tiga itu sebutin kita tinggal kada sah niatnya. Nah, kalau tidak sah niatnya, maka tidak sah pula salatnya. Mau niatnya kada sah, sembahyangnya batal atau kada sah. Iyalah. Amun kada sah sembahyangnya, apa sama ya kada sembahyang oleh. Mun kada sembahyang masuk neraka Nah, tetapi pada salat sunat, sembahyang sunat nih lah, lain sembahyang wajib lah. Wajib dua saja. Kada tiga, amun dalam sembahyang sunat lah, wajib dua saja, yaitu qasad dan ta'yin. Seperti misalnya sembahyang tahajud nih, sahajaku sholat tahajud umpamanya, kadang bebuat sahajaku sembahyang sunat tahajud, dia ditinggal sunatnya toh, karena tahu aja orang beratan sembahyang tahajud terus sunat. Nah jadi misalnya piantos sembahyang ya sembahyang 45 waktu jangan ketinggalan daripada yang tiga itulah. Aku sembahyang fardu maghrib, nah tiga dah. Adapun membuat 2 rakaat itu kada wajib, sunat aja, boleh aja ditinggal. Adapun kata-katanya menghadap kiblat itu kada wajib, sunat aja dibuat. Adapun kata-kata tunai karena Allah Ta'ala itu kada wajib, sunat aja. Cuman yang bagusnya dibuat pemberataan. Aku sembahyang fardu maghrib lah 3 rakaat menghadap kiblat, tunai karena Allah Ta'ala tuh lengkapnya gitu lah. Cuman yang wajibnya tuh 3 aja. Aku sembahyang fardu maghrib. Nah, biar kada membuat kalimat 3 rakaat ya kada apa-apa. Lebih lagi 3 rakaat. Aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu isya, aku sembahyang fardu subuh, kan mana ya Allah niatnya dah. Nah, cuman 3 tuh jangan ditinggal.
Tapi kalau sembahyang sunat Jasidin, yang sembahyang sunat duha misalnya, aku sembahyang duha, itu sah sudah. Aku sembahyang tuh qasad, duha itu ta'yin. Walaupun nang ta'arudnya ditinggal. Aku sembahyang tahajud. Nah, dalam takbir Allahu Akbar dalam hati aku sembahyang tahajud. Allahu Akbar dalam hati aku sembahyang isyraq. Aku sembahyang hajat, aku sembahyang tasbih. Itu yang sunat tuh. Sah saja ketinggalan sunat, kalimat sunat tuh nah dalam kurung ta'arud. Cuman bagus dibuat tipang ya, aku sembahyang sunat tahajud. Nah sunatnya tuh kada wajib dibuat sunat aja dibuat nah. Kecuali sholat sunat mutlak. Sunat mutlak nih sunat semata-mata, kada ada kaitannya, bukan doha, bukan isra, bukan tahajud, sembahyang sunat biasa, sunat mutlak ngarannya. Nah maka wajib qasad saja. Misalnya biar nak sembahyang nang sembahyang mutlak 2 rakaat nih, dalam hati Allahu Akbar aku sembahyang, itu aja misalnya sah sudah. Cuman biasanya itu membuat pak aku sembahyang sunat mutlak nang lengkapnya lah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Misalnya aku sembahyang kata aja misalnya sah sudah. Sembahyang biasa nang kada ada kaitannya, sembahyang sunat biasa kada ada kaitannya. Nah, itu satu aja nang wajib yaitu qasad, yaitu menyengaja sembahyang, aku sembahyang ya misalnya itu aja sah aja. Apabila jadi imam atau makmum atau jadi makmum maka wajib berniat imaman. Misalnya usalli, kalau usalinya usalli pada zuhri 4 rakaatin mustaqil berarti imaman. Misalnya orang jadi imam kan, imaman lillahi ta'ala. Dalam hati Allahu Akbar aku sembahyang pada zuhur menjadi imam. Nah, mau jadi imam nih. Nih. Buat imaman. Kan dulu lah, tuntungakan lah, belum tuntung bacanya. Nah, apabila jadi imam atau makmum maka wajib berniat imaman di dalam takbiratul ihram pada salat Jumat. Nah, pada salat Jumat, karena salat Jumat disyaratkan berjamaah. Nih sembahyang Jumat lah maksudnya lah. Nih bebinian kada wajib bang sembahyang Jumat. Cuma seandainya sembahyang Jumat boleh bebinian nih boleh aja, tapi kada wajib nih sembahyang Jumat. Ini sembahyang jauh di rumah aja. Ini lakian sembahyang Jumat ini diwajibkan balik berakal, lakian nih. Nah, amunnya sembahyang Jumat lah imamnya tuh wajib pam, nang berbuat imaman. Aku sembahyang pada Jumat 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Amunnya inya kada berbuat nang niat menjadi imam itu kada sah Jumatnya. Soalnya Jumat ini wajib berimaman berjamaah. Jadi imam wajib berniat jadi imam. Nah, jadi makmum kata juga. Misalnya jadi makmum, aku sembahyang pada Jumat 2 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum menjadi makmum atau mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, disyaratkan itu wajib itu karena berjamaah bang Jumat nih. Kalau selain sholat Jumat tidak wajib bagi imam niat imaman. Halaman 61. Kalau selain sholat Jumat tidak wajib bagi imam niat imaman, tetapi tidak mendapat fadilat sholat berjamaah. Cuma sah aja jamaahnya, cuma kada dapat fadilat sholat berjamaah benar ya. Contoh ulun kan jadi imam jadi imam asar tadi jalan Allahu Akbar mati aku sembahyang fardu asar itu aja nah kada berbuat menjadi imam nih, itu sah aja jamaahnya, sah aja orang jadi ya, diikut orang sah aja, cuman kada dapat fadilat berjamaah. Nah sunatnya tuh
berbuat pang aku sembahyang asar, aku sembahyang fardu asar menjadi imam, sunat berbuat menjadi imam supaya dapat pahala pada berjamaah. Tapi lamun kada berbuat kalimat niat jadi imam sahaja diikut. Nah, sahaja diikut itu kalau sembahyang selain Jumat. Nah, dan wajib bagi makmum. Nah, bagi makmum wajib pamlah niat makmuman. Niat makmum itu menjadi makmum, tetapi tidak wajib di dalam takbiratul ihram. Pian misalnya tadi sembahyang asal di masjid ini, boleh jadi imam kan? Pian jadi makmum di situ kan? Nah, pian itu wajib berniat amun pian ngikut ulun dah. Wajib berniat nang jadi makmum, dan berniat jadi makmum tentu kada mesti di dalam takbiratul ihram. Seandainya kada ingat di dalam takbiratul ihram, bisa imbah takbiratul ihram. Contoh ya pian Allahu akbar jadi makmum nih saya pian, cuman kada ingat membuat niat makmuman. Allahu akbar mati aku sembahyang fardu asar 4 rakaat misalnya karena Allah Ta'ala, seharusnya kan berbuat mengikut imam ya. Nah, seandainya kada ingat di dalam takbiratul ihram, sudah dah tuntung dah takbiratul ihram, hanya ingat deh, aku tadi kada membuat niat ngikut imam, berniat ya itu juga aku ngikut imam. Nah, itu berniat dalam hati ngikut imam. Jadi kadang mesti di dalam takbiratul ihram. Kau aja di luar takbirat tapi masih dalam sholat. Kada semua batal. Asuran jar kada ingat tadi jar berniat ngikut imam bahasa aja. Nah, harus bahasa kada niatnya kau aja berdudi. Niat ngikut imam nih. Nah, dan wajib bagi makmum niat makmum tuh ngikut imam atau jadi makmum, tetapi tidak wajib di dalam takbiratul ihram. Boleh aja nang waktu baca Fatihah hanya ingat, nah benar dah mati saya aku ngikut imam. Nah, kayak itu. Tapi kalau si imam tadi ini sunat aja kada wajib nang jadi niat jadi imam nih. Nah, cuman kada dapat fadilat salat berjamaah. Nah, itu kalau sembahyang selain Jumat. Itu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kesempatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.